dari Bapak Ordiole. Bapak Ordiole. Pertanyaannya, di Kisah 20 ayat yang ke-7, dalam bahasa Yunani ada kata sabaton di sana. Tapi dalam terjemahan Indonesia tidak ada kata sabat. Justru yang ada hari pertama dalam minggu. Bolehkah Pendeta Sabuin berikan penjelasan? Terima kasih. Kita coba bacakan Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Demikian pendeta ayatnya. Terima kasih. Shalom untuk Bapak Ordi Ole. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya lihat Pak Ordi Ole baca Alkitab, bukan hanya baca Alkitab bahasa Indonesia ya Pak Ole ya. Tapi saya lihat Bapak juga membaca Alkitab bahasa Yunani. Sampai bisa menemukan ada kata sabaton di dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Dan betul di dalam Kisah 20 ayat yang ke-7 ada kata sabaton. Tapi kata itu tidak berdiri sendiri di sana. Ia ditampilkan dengan kata yang lain di dalam konteks ayat tersebut. Kata sabaton ini sekalipun adalah kata dalam bahasa Yunani, tetapi mempunyai akar kata yang datangnya dari bahasa Ibrani. Karena kata syabat artinya berhenti atau perhentian, sementara kata seva itu artinya 7. Jadi kata 7 dengan kata berhenti itu mempunyai akar kata yang sama di dalam bahasa Ibrani. Lalu di dalam penggunaan kata tersebut setelah itu menjadi bahasa Yunani, maka akar kata itu tetap sama dan masih membawa makna-makna yang tidak jauh berbeda. Sehingga di dalam bahasa Yunani, kata sabaton itu bisa dalam bentuk jamak atau bisa juga dalam bentuk tunggal. Itu bisa berarti sabat atau perhentian, dan juga bisa berarti 7. Waktu dikatakan 7, karena dalam satu hari hanya, saya ulangi, karena dalam satu minggu hanya ada 7 hari, maka pada waktu dikatakan 7, dan 7-nya itu dalam bentuk jamak, maka itu mengartikan juga minggu atau pekan. Sehingga dalam Alkitab bahasa Yunani, dalam perjanjian baru, sabaton itu diterjemahkan sebagai sabat atau bisa juga diterjemahkan sebagai pekan atau minggu. Minggu maksudnya yang terdiri dari 7 hari. Itu kita bisa lihat dari konteksnya bagaimana memilih terjemahan apa yang akan digunakan untuk kata sabaton. Khusus untuk Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, sebagaimana tadi saya sampaikan, kata sabaton itu tidak berdiri sendiri di sana. Karena ada juga kata mia ton sabaton. Mia artinya yang pertama, ya, atau itu artinya satu, atau yang pertama. Jadi kalau dikatakan mia ton sabaton, itu artinya 1 dari 7 itu. 1 dari 7 atau yang pertama dari 7 itu. Dalam terjemahan yang mulus dalam bahasa Indonesia itu adalah hari yang pertama dari 7 hari itu. Hari yang pertama dari minggu itu. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 itu
artikan sebagai berikut. Pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi kata sabaton di sana tidak berarti hari sabat, tetapi berarti minggu. Sebab kalau itu diartikan sabat, maka bagaimana kita mau rangkaikan dengan kata satu atau kata pertama di sana. Sebab kita tidak bisa katakan pada hari pertama dari sabat itu. Karena sabat, hari sabat hanya satu hari. Kalau ada hari pertama, hari yang ke-1 berarti ada hari-hari yang lain. Maksimumnya adalah 7 hari, yaitu pekan atau minggu, 1 minggu. Sehingga kata emiaton sabaton dalam bahasa Yunani yang ada di dalam Kisah 20 ayat yang ke-7 itu artinya yang pertama dalam minggu itu. Hari yang pertama dalam minggu itu. Ada beberapa contoh yang lain di dalam Alkitab di mana kata sabaton itu ada dituliskan, tetapi karena dipadukan dengan kata mia yang artinya satu atau yang pertama, maka dalam frase itu artinya adalah hari pertama dalam minggu itu. Contoh yang lain adalah dalam Kisah pasal yang ke-20 ayat 1. Saya baca Kisah 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu ada kata sabaton juga di sana, tetapi kata itu didahului dengan kata mia. Jadi miaton sabaton, yang pertama dari yang 7 itu, yang pertama dari 1 minggu itu artinya hari pertama minggu itu. Dan ini menceritakan tentang hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Baik yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1, demikian juga ditulis dalam Matius 28 ayat yang pertama, juga hari pertama minggu itu, lalu kemudian tertulis juga di dalam Markus pasal 16 ayat yang kedua, juga ditulis dalam Lukas 24 ayat yang pertama, yang semuanya berarti yang pertama dalam minggu itu, atau hari pertama dalam minggu itu. Saya percaya masih ada pertanyaan-pertanyaan susulan tentang hal itu, sebab ada juga orang yang mengertinya agak beda, sehingga mengatakan kata miaton sabaton artinya salah satu dari sabat-sabat itu. Sehingga miaton sabaton menurut pengertian beberapa orang artinya dalam salah satu hari sabat. Satu di antara sabat-sabat itu. Padahal dari sudut pandang etimologi atau asal-usul katanya, kalau dalam bahasa Yunani mempunyai akar kata yang sama untuk syabat, berhenti, atau seva, 7 mempunyai akar kata yang sama, sehingga kalau mau lihat dalam konteks, maka lebih tepat miaton sabaton diartikan sebagai hari pertama dalam minggu, bukan salah satu dari sabat-sabat itu. Salah satu bukti untuk menjelaskan atau mendukung penjelasan itu adalah yang dikatakan oleh Alkitab juga. Contohnya kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-23. Saya mohon kita semua membaca, baik yang menyaksikan, tapi untuk pembacaan dalam acara ini, saya mohon Albert tolong bacakan Lukas pasal yang ke-23. Pertama baca dulu ayat yang ke-54, silahkan. Oke. Lukas 23 ayat yang ke-54. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Terima kasih. Itu adalah hari di mana Tuhan Yesus mati. Hari persiapan, dan hari persiapan adalah hari sebelum hari sabat. Lalu tolong baca ayat 56b. 56b. Dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat.
Mungkin langsung baca dengan ayat Ayat 1 pasal Oke. 24. 56. Diulangi lagi Ya. dari 56b sampai 24 ayat 1. Oke, Terima 56b. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Itu di ayat yang ke 56b, ayat 56b, kata Sabat di sana dalam bahasa Yunani juga adalah kata sabaton yang diartikan sebagai sabat. Sabat, pada hari Sabat mereka beristirahat menurut perintah Tuhan. Mereka beristirahat. Lalu ayat 1 pasal 24, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu di sana adalah kata miaton sabaton yang diartikan hari pertama minggu itu. Tidak bisa kita artikan miaton sabaton di sini sebagai pada salah satu hari Sabat. Sebab kalau itu ada diterjemahkan sebagai salah satu Sabat atau yang pertama dari Sabat-Sabat itu, maka tidak sinkron dengan ayat 56b pasal 23. Sebab kalau itu terjemahannya, maka kalau kita baca dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada salah satu Sabat itu atau pada satu dari Sabat-Sabat itu tidak bisa, sebab Sabat yang ada di pasal 23 ayat 56b adalah hari Sabat. Hari Sabat tertentu, Sabat yang hanya ada pada hari itu, karena setiap pekan ada Sabat. Ini adalah Sabat hari setelah Yesus mati. Hari setelah Yesus mati, dan ini adalah Sabat hari sebelum Yesus bangkit. Jadi kalau Yesus bangkit juga pada salah satu Sabat, yaitu Sabat yang lain, bukan Sabat yang ada di pasal 23 ayat 56b, maka seakan-akan Yesus berada di dalam kubur lebih dari 1 minggu, bisa 8 hari. Karena ia mati hari persiapan, besoknya hari Sabat, mereka beristirahat, lalu kemudian Yesus bangkit di salah satu dari Sabat-Sabat itu. Artinya sudah Sabat mereka beristirahat, lalu nanti salah satu dari Sabat-Sabat itu Yesus bangkit, maka sudah 1 minggu lebih Yesus ada di dalam kubur. Sementara Tuhan Yesus katakan anak manusia akan berada di dalam kubur pada sampai hanya 3 hari saja. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Jadi kembali ke Kisah 20 ayat yang ke-7, betul ada kata sabaton, tetapi kata sabaton di sana dipadukan dengan kata miaton sabaton, artinya yang pertama dari 7 hari itu, hari pertama dari 7 hari itu, yaitu hari pertama dari minggu itu. Itu bukan menunjuk kepada hari Sabat, tetapi hari yang pertama, karena hari Sabat adalah hari yang ke-7. Terima kasih.